Halo teman-teman, ya balik lagi di video ke-6ku yang mana ini aku lanjut video ke-6 ya dengan case ke-6 ini case terakhir eh pemrograman berorientasi objek ya, penyelesaian tugasku juga menggunakan bahasa Python. Ya di sini kita baca dulu. Buat kelas matematika yang memiliki dua metode hitung dengan overloading. Metode pertama hitung, metode parameter. Ini kemudian buat kelas matematika dan menambah metode ketiga parameter rata-rata dari keempat beberapa project matematika lanjut dan panggil setiap metode sebagai kombinasi parameter untuk menentukan bagaimana metode overloading bekerja dan dalam konsep polyform pakai polyform kan di sini bagaimana metode overloading. Jadi aku sedikit kasih tahu ya teman-teman, tahu tuh di Python ini tuh gak, gak terlalu mendukung ya tentang overloading secara langsung ya. Enggak kayak di plus plus sama satu lagi tuh aku lupa. Ya pokoknya sebenarnya ada beberapa lah yang bisa, cuman nggak mendukung secara langsung ya. Karena dari metode sama fungsinya juga itu kayak apa ya? Definisikan ulang dengan eh, dari nama sama yang akan menimpa, kayak misalnya ada nama sebelum apa lagi. Tapi di sini eh aku menggunakan default parameter ya, parameter tadi menggunakan default parameter atau parameter packing karena untuk mencapai efek yang untuk mencapai di titik seperti overloading gitu, mirip overloading. Jadi gimana cara mengimplementasinya ya. Nah, karena tadi kan kalau bisa kita ada matematika lanjut, perhitungan ya, kelas matematika. Ini kita bikin kelas eh, matematika terlebih dahulu ya. Dev hitung self kan on. Nah, if t is known, return a plus b, else return a plus b plus c. Nah, disuruh kita tab dulu aja ya. Bersama ada kurang. Oh, perkalian berarti return ini kita pakai kali. Kali itu kita pakai bintang ya teman-teman. Jangan sampai salah buat uh, kode-kodenya gitu lah. Jadi di sini kelas pertama, kelasnya matematika, terus di dalam kelasnya itu ada atribut ya dari A, B, C sama dengan non. The if jika jika C-nya itu non, itu return A plus B. Jadi jika hanya dua parameter, ya hitung jumlahnya. Kan kalau tiga parameter dihitung perkalian ya, karena di metode itu pertama menerima dua parameter, terus menerima tiga parameter kali. Nah, terus kemudian kita bikin kelas lagi, kelas matematika uh, lanjut. Kita lanjut itu kan dari matematika itu ya. Di sini kita dev uh, self abc
4 parameter, berarti kita nambahin jadi 4. Jadi D ya, berarti. Self non bla bla bla. Ini dulu aja. Di sini tuh berarti kita tambahin teman-teman. D sama dengan non. Salah. Non. Nah, ini D if D is non, not kita anggap aja ya, kita berarti menghitung uh, semuanya terlebih dahulu, menghitung rata-rata dari keempatnya. Berarti menerima 4 parameter dan menghitung rata-rata dari keempat. Oke, berarti di sini kita if D is not non, itu kita yang 4 parameternya itu kita berarti hitung rata-ratanya ya, dan A plus B plus C plus D tes 4. Jadi kita karena di sini ada 4 parameter, jadi kita dibagi 4 ya. Terus if C is not non, kita masukin aja. Terus return super hitung A B C. Terus else kalau nggak dari kedua D is not non sama C is not non, jadi return terus super hitung A sama B nya aja kayak gitu. Jadi untuk yang elif ini tuh kalau 3 parameter panggil metode hitung dari kelas induk ya untuk perkalian. Dia udah manggil itu ke atas itu untuk perkalian. Terus kalau yang ini tuh manggil metode hitung dari kelas induk juga untuk penjumlahan kayak gitu. Nah, kita bikin apa namanya metodenya tuh met aja, nggak ada juga. Nah, terus ini tuh kita membuat objek matematika lanjut ya. Terus kita di sini pengen apa namanya? Pengen manggil metode hitung dari berbagai kombinasi parameternya kayak misal parameter 2, 3 dan 4 kayak gitu. Jadi di sini kita print lah wah, nggak mungkin dong kalau matematika tuh cuma satu angka kan ya, kayak mungkin di dua angka jadi bisa ditambahkan kayak angka pertama dan ditambahkan angka kedua atau dikalikan sih, karena di sini uh, kalau dua angka itu penjumlahan ke 4 itu kita apa ya di met hitung satu. Nah itu angkanya angka buat hitungnya bebas ya. Contoh misal pengen ngitungnya 8 2 ya, 8 sama 2. Oke, kedua print ada 3 angka, 4 angka. Nah, ini kita coba dulu.
perkalian, karena kalau 3 angka itu perkalian dan 4 angka itu rata-rata rata rata angka rata-rata 4 angka. Net hitung di sini 8 2 3. Kita ngikutin dari AI-nya aja ya teman-teman, biar apa, biar mempercepat juga ya. Terus ini karena di sini kita masukinnya 4 angka. Kalau misalnya ini di sini kita masukin 4 angka, ini yang kedua ini tuh jadi rata-rata ya teman-teman. Jadi dia tuh udah mengikuti dari atas-atasnya gitu. Nah, buat yang pertama ini itu penjumlahannya ya harusnya nih ya 8 ditambah 2 tuh 10. Terus met perkalian ya 8 8 kali 2, 8 kali 2 16, 16 dikali 3 11 kali 46. 46 rata-rata 234, 8 234 apa ya? Sabar teman-teman. Kalkulator. Kita kalkulator dulu ya. Jadi 8 ditambah 2, 8 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan 17 bagi 4, 4,25. Oke, kita cek teman-teman. Nah, benar ya, yang ini 48 ya. 8 kali 2 16. Oh iya, sabar. 8 kali 2 kali 3. 8 dikali 2 kali 3. Oh, 48 bener teman-teman. Jadi penjumlahan dua angka ini 10. Ya 8 ditambah 2 10. Perkalian 3 angka 8 dikali 2 dikali 3 itu jadi 48. Rata-rata 4 angka ini ya 8 ditambahin 2 ditambah 3 tambah 4 itu jadi 17. 17 dibagi 4 ya, karena di sini ya, dibagi 4. Dibagi 4 itu jadi 4,25. Kita cek di kalkulator juga. Jadi ya penjelasannya ya tadi aku juga udah sedikit menjelaskan ya. Jadi intinya if ini buat apa, return mana, if segala macam ya. Dari soal ini tuh metodenya tuh ada 2 parameter, 3 parameter, terus 4 parameter buat objek matematika lanjut, dan panggil setiap metode hitung dan berbagai kombinasi parameter untuk menunjukkan bagaimana metode offloading bekerja. Jadi di sini aku ngasih tahu ya ke teman-teman bahwasanya aku tidak menggunakan overloading, tapi di sini aku menggunakan yang namanya full parameter atau parameter packing, yang sebenarnya itu mirip overloading ya, karena di Python ini tuh nggak bisa di apa ya, bekerjakan secara langsung. Ya intinya seperti ini. Mungkin cukup sekian ya video di video ke part ke-6 ya, part ke-6 ya untuk soal ke-6 ini, yang dimana uh, soalnya tentang overloading ya, tapi ternyata overloading di Python nggak apa-apa. Setidaknya aku membuat apa namanya, membuat metode yang mirip dengan overloading ya. Nah, untuk codingan itu sebenarnya tuh logika kita tuh harus jalan gimana caranya kita ketika tidak bisa masuk ke suatu metode, kita mencari metode lain yang metode itu bisa dibilang mirip atau hampir sama gitu. Jadi ya, dan untuk video ke-6 jangan lupa untuk subscribe, like, and comment teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan materi-materi selanjutnya, bahkan untuk pembelajaran selanjutnya. Bye bye teman-teman.